Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun hujan, alhamdulillah masih bisa kita adakan pengajian rutin ini, dan saya mengajak untuk memulai dengan membaca 10 awal dari surah Al-Kahfi. Ya, masing-masing kita membaca ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Kemudian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena hari ini kita sudah masuk pada bulan Desember. Sementara pada bulan Desember ini selalu saja terulang perkara yang diperdebatkan oleh orang yang semestinya tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena masalah ini masalah yang kuno. Masalah kuno itu kita, orang-orang baru, tidak perlu buat pendapat. Cukup kita mengikuti ulama-ulama kuno. Selesai. Siapa lebih paham agama? Kita yang baru-baru ini atau ulama kuno? Saya tidak yakin bahwasanya kita-kita yang baru-baru ini muncul belakangan ini lebih paham daripada umat-umat atau ulama-ulama terdahulu. Saya nggak yakin. Karena itu masalah ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, tapi karena manusia masih saja berdebat, akhirnya muncul tulisan ini. Bid'ah terburuk pada bulan Desember. Dengan kata lain, pembahasan tentang tidak bolehnya seorang muslim mengatakan selamat Natal. Tolong diperhatikan, masalah dalam agama ini ada dua macam.
Ada masalah baru, ada masalah lama. Untuk masalah baru, mari kita merujuk kepada ulama-ulama kontemporer. Kenapa? Karena masalah-masalah baru, kalau kita merujuk kepada ulama dulu, tidak kita temukan perkataan mereka. Karena ini masalahnya muncul baru. Misalnya masalah MLM, apakah dulu ada? Mungkin belum ada. Nah, pembahasan masalah MLM kembali kepada ulama kontemporer. Adapun masalah-masalah kuno, maka masalah kuno itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama kuno. Kita cukup mendengarkan fatwa ulama kuno, selesai masalah. Ada orang-orang baru sekarang memberikan fatwa yang berbeda dari ulama kuno. Buang aja, nggak usah dipedulikan. Ngapain dong, ini sudah dibahas oleh para ulama. Sudah selesai masalah, kok masih di otak-atik lagi. Nah, inilah maksudnya saya menyampaikan materi ini pada kali ini. Tidak seperti biasanya kita membahas tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan tulisan ini saya buka dengan surah As-Saffat ayat 151 sampai 152. Allah mengatakan, ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, min ifkihim, dari sebab kedustaan mereka, layakulun, sungguh mereka mengatakan. Mengatakan apa? Waladallahu, Allah itu melahirkan anak. Allah langsung membahas, Allah langsung membantah. Wa innahum, dan sungguh mereka itu lakadzibun, sungguh orang-orang pendusta. Apa kaitannya ini dengan Natal apa? Nah, banyak orang tidak paham apa maksud ucapan selamat Natal. Karena kata-kata Natal itu bukan berasal dari bahasa Indonesia. Sehingga mereka nggak paham apa artinya selamat Natal itu. Ketahuilah bahwa makna selamat Natal itu berarti kita mengucapkan selamat terhadap kelahiran Tuhan menurut versi mereka. Jadi Tuhan melahirkan. Kemudian diungkapkan dengan apa? Selamat Natal. Maka tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Berarti mengakui adanya Tuhan melahirkan. Padahal di sini Allah katakan wa innahum lakadzibun. Sungguh dusta itu orang yang mengatakan begitu. Apakah kita rela disebut sebagai dusta oleh Allah Subhanahu wa taala? Dusta itu sama dengan dajjal. Dajjal itu artinya pendusta. Maka kalau kita mengatakan selamat Natal, itu boleh dikatakan kita itu dajjal. Apa kita mau disebut dajjal? Kan kita nggak mau disebut dajjal. Kalau nggak mau disebut dajjal, kenapa ucapkan selamat Natal? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya tahu ada sebagian orang atau mungkin disebut sebagian ulama, tapi ulama zaman sekarang, mengatakan selamat Natal untuk masa-masa sekarang boleh diucapkan. Dulu-dulu nggak boleh memang. Ada yang mengatakan begitu. Saya tidak usah sebutkan namanya. Toh orang ini sudah sangat terkenal, internasional. Orang Mesir dia. Dan saya ngaku, saya pernah jadi muridnya. Karena satu kali saya menghadiri pengajian beliau. Tetapi meskipun beliau termasuk guru saya belajar satu kali sama beliau. Tapi kalau salah ya jangan diikuti. Namanya salah, kita katakan salah. Beliau berpendapat zaman sekarang boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena kata beliau, ucapan selamat Natal zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Sekarang ini tujuannya hanya sebagai ramah tamah saja. Tidak ada tujuan sama sekali untuk mengakui kelahiran Tuhan itu. Kemudian dia berdalil dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Nah, ini jangan sampai kita salah paham. Ini salah paham, ini beliau ini. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum. Juga tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Tidak dilarang untuk apa? Tidak dilarang untuk antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin.
mencintai orang-orang yang adil. Nah, kata beliau, sekarang orang Islam mengatakan selamat Natal, itu tujuannya cuma tabarruhum, baik saja kepada orang kafir. Mereka lagi senang, kita tampakkan sama senang juga. Maka mengucapkan selamat Natal. Itu salah begitu itu. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang kafir diizinkan oleh Allah betul, dengan syarat tidak melanggar syariat. Nah, mungkin beliau nggak paham apa makna selamat Natal tadi. Karena kata-kata Natal memang bukan dari bahasa Arab. Dia orang Arab ya. Nah, maka dia nggak paham apa yang diucapkan, akhirnya menganggap itu tidak ada masalah. Padahal seperti yang saya katakan tadi, kata-kata Natal itu bermakna berarti kita mengakui adanya Tuhan melahirkan anak. Itu sungguh satu kesyirikan yang luar biasa yang dikatakan oleh Allah kadzib, dusta atau dajjal, artinya sama, kadzib sama dajjal sama artinya, ya dusta. Saya ingin memberikan contoh bahwasanya berbuat baik itu harus sesuai dengan peraturan syariat Islam. Contoh-contoh. Kita punya tetangga seorang janda, kesepian. Malam-malam kita mengetuk rumahnya. Kesepian, Mbak? Ya. Nah, kemudian kita nawarkan diri untuk menemani supaya dia nggak kesepian. Niatnya apa? Tabarruhum, berbuat baik. Apa ya boleh kayak begitu? Itu namanya zina itu. Meskipun kamu sebut saya ingin berbuat baik, niatmu bagus, menemani orang kesepian, tapi bukan gitu caranya. Kalau betul-betul memang mau berbuat baik, caranya sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana? Nikahi. Selesai masalah. Demikian juga orang kaya misalnya. Ingin memberikan utangan kepada orang yang membutuhkan duit. Saya berbuat baik nih, memberikan utangan kepada orang yang butuh duit. Tapi nanti kembalinya harus lebih banyak. 1 juta saya pinjamkan, kembali 1.100.000. Ini yang saya pinjami senang banget dia. Karena biasanya 1 juta, kembalinya 1.500.000. Ini cuma 1.100.000, senang banget dia. Meskipun dia senang, menyenangkan hati orang, tapi itu melanggar syariat, tidak boleh, itu riba kayak begitu. Nekat kamu lakukan, itu lebih dahsyat daripada zina 36 kali. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita sampaikan. Nah, maka berbuat baik kepada orang lain, wajib harus sesuai aturan syariat. Orang mengatakan selamat Natal kepada sesama, kepada tetangganya yang kafir, tujuannya berbuat baik, itu termasuk sikap yang salah. Kenapa? Berarti Anda dengan ucapan selamat Natal itu mengakui adanya kelahiran Tuhan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Betapa banyak dalil yang melarang kita atau menunjukkan bahayanya mengucapkan atau mengakui Tuhan beranak itu. Lihat misalnya surah Al-Maidah ayat 73. Laqad sungguh-sungguh kafara telah kafir alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu salisu salasah, 3 dari yang 3. Artinya Tuhan ada 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Versi lain mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Mau bagaimanapun juga itu dianggap oleh Allah kafaro, kafir. Nah, apa kita tidak takut kalau kita mengatakan selamat Natal, kita jadi kafir saat itu juga? Apa kita tidak takut? Mungkin sebagian orang mengatakan, cuma ucapan saja kok menyebabkan kafir. Loh, memang penyebab kafir itu macam-macam, tidak harus perbuatan. Ucapan juga bisa menyebabkan kafir. Dalilnya apa? Ya dalilnya ayat ini. Sungguh telah kafir orang-orang yang qalu. Qalu itu artinya mengucapkan. Berarti ucapan itu bisa menyebabkan kafir. Na'udzubillah. Karena itu kita acungi jempol guru kita, Buya Hamka. Karena dalam biografi disebutkan, benar enggak atau enggak saya enggak ngerti, beliau keluar dari MUI karena tidak mau memberikan fatwa Muslim boleh mengucapkan selamat Natal kepada kafir.
Beliau meyakini itu tidak boleh, haram itu. Tetapi beliau dipaksa mengatakan begitu. Kalau tidak bisa dipecat dari jabatannya. Ya beliau boleh mundur. Daripada saya memfatwakan yang haram, saya mundur saja, nggak mau jadi ketua MUI, saya nggak mau. Mending saya jabatannya dihilangkan daripada saya kafir atau memfatwakan sesuatu yang kafir. Kita acungi jempol. Alhamdulillah di Indonesia masih ada ulama-ulama yang seperti itu. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam Indonesia. Nah, maka tulisan ini sengaja saya tampilkan semuanya dari ulama-ulama terdahulu. Enggak ada ulama kontemporer, enggak ada. Buya Hamka enggak ada di sini. Karena kalau saya tampilkan ulama kontemporer, nanti mereka akan menampilkan pendapat guru saya yang dari Mesir tadi. Itu juga ulama kontemporer yang pendapatnya membolehkan selamat Natal. Ini pendapat yang sesat, yang salah, menyimpang dari fatwa-fatwa ulama-ulama terdahulu. Nah, mari kita lihat fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini. Pertama adalah fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa beliau? Dia adalah ulama mazhab Syafi'i, terkenal. Punya kitab berjudul Al-Fatawal Kubra Al-Fiqhiyah. Ini beberapa jilid. Ini bisa dilihat pada jilid 5 halaman 239. Beliau mengatakan, "Wa min aqbahil bid'ah," termasuk paling jeleknya bid'ah. Bid'ah terburuk adalah muwafaqatul muslimin. Kaum muslimin menyepakati an-nasara terhadap orang-orang Nasrani fi a'yadihim dalam hari raya mereka. Bagaimana menyepakatinya itu? Bitashabbuh biaklihim, menyerupai makanan mereka. Jadi misalnya orang kafir itu pada hari raya misalnya mereka sudah membiasakan makan ketupat misalnya. Maka tidak boleh pada hari raya mereka tersebut kita ikut-ikutan memakan ketupat pada waktu itu, nggak boleh. Misalnya loh gini, saya nggak ngerti orang-orang kafir ketika mereka hari Natal mereka mengkhususkan makan apa saya nggak tahu. Andaikan mereka mengkhususkan makan jemblem, kita jangan makan jemblem hari itu. Kenapa? Tasyabbuh biaklihim, menyerupai, sengaja loh nggih. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kita nggak tahu bahwa mereka itu sukanya merayakan hari Natal mereka dengan jemblem, kita nggak paham. Akhirnya kita makan ya nggak masalah. Tapi kalau kita tahu, kemudian kita sengaja, yuk ikut-ikutan. Supaya sama-sama. Muslim dengan kafir makanannya sama. Nah itu sudah termasuk bid'ah paling jelek kayak begitu. Demikian juga wal hadiyah lahum, memberikan hadiah kepada mereka, wa qabuli hadiyatihim fi, dan juga menerima hadiah mereka padanya. Ini satu kalimat nih. Saling memberi hadiah. Mereka kasih hadiah, kita berjawab, kita balas dengan hadiah, nggak boleh. Kalau mereka kasih makanan kepada kita, dan ini sering terjadi, tetangga satu RT ada yang kafir. Pada hari Natal dia bagi-bagi roti. Nah, banyak yang tanya ini, boleh nggak dimakan itu? Maka para ulama memfatwakan bahwasanya makanan yang asalnya halal itu tidak menjadi haram gara-gara acara yang haram, tidak. Ya makanannya tetap apa? Halal. Tapi kalau kita menolak gimana? Boleh saja kita menolak. Dia datang ke rumah kita, kemudian dia memberi, maka kita menjawab boleh saja. Ya. Mohon maaf untuk hari raya, karena ini panjenengan mengakui kelahiran Tuhan, kita tidak bisa menerima. Boleh mengatakan begitu, boleh. Tetapi seandainya itu kita terima, kita makan, tidak haram. Yang termasuk, yang dimaksud beliau adalah wal hadiyah lahum wa qabul hadiyatim. Saling menghadiahi. Mereka kasih hadiah, kita terima, kemudian kita balas hadiah. Tidak boleh. Bisa dipahami nih? Wa aktsarun nasi, dan manusia yang paling banyak i'tina'an bidzalika, memperhatikan masalah tersebut, al-misriyun, orang-orang Mesir. Jadi beliau di sini mengkritik warganya sendiri. Karena Imam Haytami ini pernah hidup di Mesir. Dia melihat orang-orang Mesir, umat Islam Mesir sangat memperhatikan masalah ini.
Kalau ada tetangga-tetangganya kafir ngasih hadiah pada hari Natal, maka mereka juga memberi hadiah yang serupa. Sudah menyiapkan. Nanti kalau tetangga kafir datang, beri hadiah, kita balas hadiah ini. Nggak usah begitu. Nggak usah kita beri balasan hadiah sama sekali. Silahkan panjenengan makan, kalau memang itu rotinya halal, nggak ada masalah. Tidak menjadi haram makanan itu gara-gara hari Natal, akan tetapi kita tidak usah membalas apa yang sudah mereka berikan karena kaitannya dengan Natal tadi. Kalau tidak ada kaitannya dengan Natal, silakan dibalas. Misalnya tetangga kita senang. Kenapa senang? Karena dapat rezeki. Rezeki nomplok. Nah, maka gara-gara senangnya dia akhirnya bagi-bagi roti kepada tetangga, bagi-bagi hadiah kepada tetangga. Nah, saat itu kita ngasih balasan hadiah, silakan. Kenapa? Nggak ada kaitannya dengan hari raya. Tapi kalau sudah ada kaitannya dengan hari raya, ini masalah ibadah, masalah agama, ini tidak boleh kita ikut-ikutan. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka. Bal qala Ibnu Hajar, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyabi'a nasraniyan, untuk menjual kepada orang Nasrani syai'an, sesuatu apapun juga, min maslahati idih, dari sesuatu yang termasuk maslahat hari rayanya. Kita punya warung, menjual apa? Lilin. Tetangga kita kafir ingin merayakan Natal mereka dengan meniup lilin. Nah, dia mau kulaan lilin pada tempat kita. Pak, kulaan lilin saya 10 lilin untuk perayaan Natal kami. Nah, kita jawab dengan tegas, la yahil, haram, tidak boleh saya jual kepada Anda. Kalau Anda kulaan lilin karena oglangan, silahkan. Saya kasih harga murah, nggak apa-apa. Tapi Anda untuk hari raya Natal tidak mau saya berikan meskipun 1 lilin. Tidak boleh. La yahil. Tidak halal alias haram. Itu kalau kita tahu loh Pak. Kalau kita nggak tahu ya nggak usah tanya. Kenapa beli lilin? Untuk apa? Nggak perlu begitu. Jadi misalnya dia belinya pada bulan sebelum Desember. Natalnya kan Desember. Nah, dia belinya sebelum Desember, sudah siap-siap dulu. Atau dia belinya di awal Desember. Kita nggak tahu untuk apa. Nah, nggak usah tanya, udah dijual saja. Tetapi kalau kita tahu, ini sekarang tanggal 25 hari Natal. Nah, dia kulaan banyak lilin. Dan dia mengatakan, ini mau saya persiapkan untuk nanti sore Natalannya. Nah, haram bagi kita untuk jual kepada mereka. Jangan tergesa-gesa. Dalilnya mana? Jangan tergesa-gesa. Ini belum selesai kita baca. La lahman, baik itu yang dijual daging, wala udman atau lauk, wala thauban atau baju, sama saja haram. Wala yu'aruna, bahkan mereka tidak boleh dipinjami syai'an, sesuatu apapun juga, walau dabbah, meskipun itu adalah kendaraan. Dia minta tolong kepada kita, tolong diboncengkan, diantar. Kemana? Saya mau ke tempat perayaan Natalan. Nah, kita katakan, la yahil, tidak halal. Itu sama dengan malam-malam, kita sebagai koker, disuruh nganter mbak-mbak. Untuk apa? Ternyata mau main, PSK dia. Disuruh nganter ke tempat pelacuran. Haram kita nganter. Boleh kita datang ke sana untuk nahi mungkar. Tapi kalau nganter mbak-mbaknya ini, yang kita tahu, ya, dandanannya seronok seperti itu, dia siap jadi PSK malam itu, haram kita nganter, haram. Nah, sekarang dalilnya apa? Beliau katakan, huwa, karena semua itu adalah mu'awanatun lahum, menolong mereka ala kufrihim, atas kekafiran mereka. Jadi maksudnya adalah, ini termasuk apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Orang zina itu dosa, Anda nganter sama saja, dosa, nggak boleh. Ini ada orang mau Natalan,
mengakui adanya kelahiran Tuhan. Kita antar, berarti kita membantu mengakui adanya lahir Tuhan. Tuhan melahirkan. Haram, dosa, tidak boleh. Jadi ini bukan perkara yang sepele, ini masalah besar. Beliau mengatakan wa'ala dan wajib atas wulatil amri, pemimpin-pemimpin, Pak Jokowi dan kru-krunya, man'ul muslimin, untuk mencegah umat Islam min dalika, dari hal tersebut. Dan ini wulatul amri ini dari atas sampai bawah. Paling atas di Indonesia Pak Jokowi, wulatul amri. Maksudnya yang faktanya dia sebagai pemimpin, ya. Dan juga yang bawah-bawah, Pak RT, Pak RW, Pak Camat. Nah, mereka bilangkan, sampaikan kepada umat Islam, tidak boleh sebagai umat Islam ucapkan selamat Natal meskipun kepada tetangga sebelah, tetangganya nempel, rumahnya nempel, nggak boleh. Meskipun kepada ibunya sendiri, ibunya masih kafir misalnya, anaknya sudah muslim, udah ikut ngaji, haram mengatakan begitu. Tetap berbuat baik kepada ibu, tetap. Tapi mengucapkan selamat Natal, no. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengajari kita, lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, keyakinan kalian. Waliyadin dan bagi saya, agama saya, keyakinan saya. Keyakinan Tuhan melahirkan anak, itu keyakinan mereka, bukan keyakinan kita. Kita tidak meyakini hal itu. Lah kenapa kita mengucapkan selamat itu? Selamat atas apa? Apa yang diselamati apa? Keyakinan Tuhan melahirkan. Itu perkara yang besar kayak begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan ada orang selesai berbuat zina, habis itu kemudian dia cerita, "Wah, alhamdulillah saya habis zina." Kemudian kita mengatakan, "Wah, selamat, selamat." Padha wae ngoten niku. Panjenengan tidak ikut zinanya, tapi menselamati, dosa juga. Panjenengan tidak mengakui Tuhan melahirkan, tapi menselamati, padha mawon, dosa. Mari kita lihat hadis yang jelas menunjukkan hal tersebut. Man hadara maksiyah, barang siapa yang menghadiri suatu maksiat, fakarihaha, tetapi dia membenci maksiat tadi, faka'annama ghaba anha, maka seolah-olah dia pergi atau gaib dari tempat tersebut, alias dia tidak menanggung dosa. Melihat ada kemaksiatan, tidak bisa mengingkari, tapi hatinya benci. Nah, itu tidak menanggung dosa. Karena seolah-olah tidak berada di situ. Tapi sebaliknya, waman ghaba anha, siapa yang gaib darinya, faradiyaha, tetapi meridhoinya, faka'annahu hadaraha, berarti seolah-olah menghadirinya. Ada orang selamat Natal, mengakui kelahiran Tuhan. Kita tidak ikut-ikut, berarti ghaba, tidak ikut. Tetapi radhiya, kita ridho, kita mengucapkan selamat Natal. Itu berarti ka'annahu hadar. Itu sama dengan kita hadir di situ, sama saja. Ada orang zina, kita nggak ikut. Tapi selesai dia zina, kita mengatakan selamat zina. Sama saja, Pak. Sama saja kita menghadiri zina tadi. Ini hadisnya sahih riwayat Baihaqi. Ini meskipun dikatakan dhaif ini ya, tetapi ini sahih dari lafal yang lain. Sahih dengan sebab dikuatkan oleh jalur yang lain. Sudah sering saya sampaikan, hadis itu kadang-kadang dhaif dari sisi sanadnya, tapi sahih dari sisi maknanya. Kenapa kok bisa begitu? Dikuatkan dari jalur yang lain. Nah, ini termasuk contohnya. Ini termasuk contoh hadis yang sanadnya dhaif, tetapi maknanya apa? Sahih. Kenapa? Dikuatkan oleh jalur yang lain. Atau dikuatkan oleh hadis yang semakna dengannya. Ini contohnya. Baik, kita lanjutkan pembacaan fatwa para ulama tadi. Sekarang kita baca pendapat Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini juga seorang ulama mazhab Syafi'i. Dia punya kitab judulnya Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj. Jilid 5 halaman 526. Beliau mengatakan wa'az wa yu'azzar, dan hendaklah dihukum ta'zir man wafaqal kufar, orang yang menyetujui orang-orang kafir fi a'yadihim, dalam hari raya mereka. Demikian juga wa may yumsikul hayyah, orang yang memegang ular,
wa yadkhulun nar, lalu masuk ke dalam api. Di situ diterjemahkan orang yang kenapa? Bukan memegang ular di situ ya. Mengurung. Itu menurut saya terjemahnya salah. Karena ini saya hanya nukil dari tulisan orang ya. Mestinya itu memegang ular masuk ke dalam api, yaitu dalam rangka merayakan hari raya mereka. Mengadakan pertunjukan. Pertunjukannya apa? Salah satunya pegang ular. Kemudian masuk ke dalam api, enggak terbakar. Nah, itu orang-orang seperti itu perlu ditakzir itu. Waman qala, dan barang siapa yang mengatakan li dhimmiyin, kepada orang kafir dhimmi, ya haj, wahai Pak Haji, itu juga harus ditakzir. Waman hanna'ahu bi'idih, demikian juga yang mengucapkan selamat Natal, selamat untuk hari raya mereka, hari rayanya orang kafir. Nah, kalau di Indonesia nggih selamat Natal, itu harus ditakzir. Ditakzir itu apa sih? Dihukum supaya dia kapok. Ditakzir itu. Hukuman dalam Islam ada dua. Ada hukuman had, ada hukuman takzir. Hukuman had itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maling potong tangan, zina dirajam, menuduh orang berzina dicambuk 80 kali, thamanina jaldah. Nah, itu hukuman had. Adapun hukuman-hukuman yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasul, itu namanya ta'zir. Nah, menurut para ulama, kalau ada orang muslim mengucapkan hanna'ahu, mengucapkan selamat untuk hari rayanya orang kafir, selamat Pak, Anda hari raya hari ini, selamat Pak. Nah, maka itu hendaklah yu'azzar, ditakzir, dihukum. Hukumannya apa? Terserah kepada imam, kepada pemimpin. Kalau dalam satu kampung Pak RT, berarti terserah Pak RT-nya hukumannya apa. Dalam lingkup negara berarti terserah presidennya mau menghukum apa. Nah, Pak Jokowi di sini boleh menetapkan siapa yang mengucapkan selamat Natal padahal dia muslim, nanti saya hukum ngosek WC seluruh Indonesia atau seluruh masjid Indonesia. Nah, boleh, hukumannya seperti itu. Gen kapok, gen tangannya teol ya. Ngosak masjid seluruh Indonesia ini suruh ngosek WC-nya ini gitu. Nah, maka kalau WC di tempat kita kotor, alhamdulillah nih, penak nih. Kalau seandainya Pak Jokowi menetapkan hukuman seperti itu. Nah, enggak tahu Pak Jokowi mempelajari fatwa-fatwa ulama atau enggak. Mudah-mudahan beliau mempelajari supaya beliau bisa terapkan dalam mengatur negara Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mengharap yang baik-baik saja. Berikutnya fatwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini juga ulama mazhab Syafi'i. Wafat tahun 911 Hijriah. Beliau nulis kitab Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah. Tentang sunnah dan bid'ah. Al-amru bil ittiba' wan nahyu anil ibtida'. Perintah untuk mengikuti dan larangan untuk berbuat bid'ah. Halaman 42. Beliau mengatakan, wa minal bid'ah, termasuk perkara bid'ah. Wal munkarat, kemungkaran, musyabahatul kufar, menyerupai orang-orang kafir, wa muwafaqatuhum, dan menyetujui mereka fi a'yadihim, pada hari raya mereka, wa mawasimihim, dan hari-hari musiman mereka, al mal'una, yang dilaknati. Jadi dua yang tidak boleh, menyerupai, yang kedua menyetujui. Mengucapkan selamat Natal itu termasuk muwafaqah, menyetujui. Enggak boleh. Itu mungkar, haram itu. Kalau contoh musyabahah menyerupai gimana? Misalnya, kalau mereka pada hari raya mereka punya kebiasaan niup trompet misalnya. Nah, kita ikut-ikutan niup trompet, itu berarti musyabahah, haram. Kalau mereka pada hari raya Natal mereka misalnya pakai kupluk atau peci tertentu, nah kita pakai kupluk tertentu itu haram, itu mungkar. Ini saya sampaikan kenapa? Karena pernah saya ngelus dada, Pak. Teman SD saya dulu. Ya orang muslim, bapaknya ya muslim, ya ngaji. Tapi pada hari Natal dia posting foto lagi pakai peci Natal. Astagfirullahaladzim. Ternyata banyak umat Islam nggak paham.
Wong itu bapaknya ngaji kok. Ngaji kayak panjenengan gini. Hadir pengajian, hadir. Tapi kok anaknya bisa begitu, gimana ini? Ini karena nggak ada yang menjelaskan. Maka di sini saya tidak menyalahkan yang melakukan saja. Saya malah menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa engkau tidak sampaikan kepada umat sehingga umat tidak paham? Mereka tidak paham karena tidak ada yang menyampaikan. Maka di sini wajib yang paham untuk menyampaikan. Jadi ini terpaksa ini dibahas ini. Kalau tidak ada umat Islam melakukan itu nggak perlu bahas kayak begini. Kita lanjut tafsir saja. Saya lebih senang tafsir. Tapi ini terpaksa, wajib disampaikan. Nggak disampaikan malah saya dosa nanti. Kenapa? Engkau melihat ada orang-orang Muslim melakukan hal itu, tapi engkau diam, tidak mau memberikan peringatan. Dosa kamu. Beliau mengatakan, kama yaf'aluhu katsir, seperti dilakukan oleh banyak orang, min jahalatil muslimin, dari umat Islam yang bodoh-bodoh, min musyarakatin nasara, mereka berserikat dengan orang-orang Nasrani, wa muwafaqatihim, dan mereka setuju dengan orang-orang Nasrani, fima yaf'aluna, terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Wa tashabbuh bil kafirin, padahal menyerupai orang-orang kafir itu haramun, haram hukumnya, wa illam yaqsid, meskipun dia tidak memaksudkan ma qasada, seperti apa yang dimaksudkan oleh si kafir. Ini terjemahnya menurut saya salah. Di situ terjemahnya apa? Meskipun tidak memaksudkan untuk apa? Apa di situ? Tidak memaksudkan untuk menyerupai, bukan begitu maksudnya. Meskipun tidak memaksudkan apa yang dimaksud oleh si kafir. Contohnya tadi, ya. Si kafir mengatakan selamat Natal, maksud mereka adalah selamat hari melahirkan Tuhan. Nah, kita Muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tidak ada niatan itu. Niatan kita lain. Niatan kita hanya supaya baik sama tetangga. Dia kan tetangga yang nempel sama rumah kita, rumahnya nempel. Dan dia sudah tua renta. Masa kita berbuat jelek sama dia? Nah, kita ingin berbuat baik saja. Meskipun wa illam yaqsud ma qasad. Meskipun kita mengucapkan itu tujuan kita bukan seperti yang dimaksudkan si kafir, tapi perbuatan kita sudah salah, haram itu kayak begitu. Nah, maka fatwa-fatwa ulama seperti ini gara-gara tidak dibahas sehingga menyebabkan kaum muslimin zaman sekarang mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman dulu yang juga tidak paham. Yang di sini disebutkan sebagai jahalah, orang-orang Islam yang bodoh. Memang setiap masa itu ada yang bodoh. Sebagaimana sekarang umat Islam banyak yang bodoh, demikian juga zaman dulu di masa para ulama-ulama terdahulu juga banyak umat Islam yang bodoh karena nggak ngaji tadi. Beberapa hari yang lalu saya diberi postingan satu video seorang yang bodoh menunjukkan kebodohannya, mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang dia katakan? Dia katakan, saya siap kasih hadiah 50 juta bagi yang bisa menampilkan dalil haram selamat Natal dari Quran maupun hadis. Nah, ini perkataan menunjukkan bodoh, longa-longo, kayak kebo kayak begini. Itu sama dengan engkau mengatakan, tolong tunjukkan dalil dalam Al-Quran bahwasanya mukul atau jotos orang tua itu haram. Ya nggak bakal ketemu Al-Quran mengatakan jangan jotos orang tua, nggak ada. Tetapi kan sudah ada ayat yang mengatakan wala taqul lahuma uffin. Kamu jangan mengatakan kepada orang tua uff. Uff itu adalah kata-kata yang menunjukkan kita bosan sama orang tua kita. Disuruh terus, akhirnya mengatakan uff. Artinya apa? Ah, bosan, dikongkon terus. Kalau orang Indonesia mungkin tidak mengatakan uff. Uff itu orang Arab. Orang Indonesia mungkin mengatakan ah. Disuruh bapak, disuruh lagi, akhirnya ah. Ya. Nah, cek itu juga menunjukkan bosan. Seperti itu tidak boleh. Nah, kalau begitu nggak boleh. Apa jotos orang tua boleh? Ya memang nggak ada dalil yang mengatakan jangan jotos, nggak ada. Tapi sudah cukup wala taqul lahuma uff. Nah, maka orang bodoh kalau mengatakan
Tidak ada dalil dalam Quran larangan jotos orang tua, bodoh longa-longo kayak kebo, kayak wong ngoten niku. Katanya nggak ada dalil selamat Natal, Quran hadis. Nah, itu karena bodohnya sampai begitu. Karena itu kadang-kadang Masya Allah, orang itu menampakkan kebodohannya dengan sebab ucapannya sendiri, nggak sadar dia. Saking bodohnya. Dan itulah yang dimaksud oleh para ulama, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia tidak paham, tapi dia tidak paham kalau dirinya tidak paham. Bisa dipaham Pak? Ada orang bodoh, tapi orang ngerti yang dia bodoh. Nah itu disebut jahlun murakkab. Itu bodohnya kuadrat kayak begitu itu. Kalau ada orang bodoh merasa bodoh itu bagus. Mohon maaf saya tidak tahu, jadi saya tidak berani ngomong. Nah itu bagus kayak begitu. Ini bodoh yang paham bahwa dirinya bodoh. Tapi ada orang bodoh merasa pinter. Sehingga berani ngomong kayak gitu tadi. Itu jahlun murakkab. Bodoh kuadrat kayak begitu. Nah maka orang-orang seperti itu tidak perlu kita gubris. Kenapa? Nah, gubris orang bodoh kita jadi bodoh sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, dua orang saya tidak bisa mengalahkan dalam debat. Pertama, orang yang bodoh. Yang kedua, orang yang ngeyel. Sebenarnya tahu bahwa dia salah, tapi ngeyel. Ya sudah, nggak bisa dikalahkan. Dia maunya ngeyel kok. Sama juga orang bodoh. Kita sudah sampaikan 1000 dalil. Orang mudeng. Otaknya itu rendah, nggak bisa paham. Ya sudah. Pasti kalau kamu debat sama dia, pasti kalah. Dia nggak paham kok. Kamu sampaikan 1000 dalil, udah dibacakan fatwa ulama. Tetap orang mudeng. Ya sudah. Udah nggak usah diajak ngomong, nggak usah. Itu orang nggak paham. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, mari kita baca beberapa ayat Quran di mana Allah menjelaskan di dalamnya bahwasanya perkataan atau ucapan selamat untuk kelahiran Tuhan itu adalah perkara yang besar di dalam Islam ini. Pertama surat Al-Maidah ayat 17. Allah mengatakan laqad kafara, sungguh telah kafir alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah huwal masih ibnu Maryam, itulah al-Masih bin Maryam. Nah, kalau kita mengatakan selamat Natal itu sudah masuk di sini. Kenapa? Berarti mengakui kelahiran Tuhan. Tuhan tersebut adalah dia, Nabi Isa. Salah itu. Kemudian surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih bin Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Nabi Isa Al-Masih saja mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, diharamkan oleh Allah untuk masuk jannah, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong, alias orang kafir kekal di neraka, tidak bisa keluar sama sekali. Nah, apa kita tidak khawatir kalau kita mengatakan selamat Natal akhirnya ditetapkan kafir oleh Allah, kemudian kita kekal di neraka, apakah itu kita tidak khawatir? Kemudian surah Al-An'am 101. Badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta langit-langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Walam takul lahu sahibah. Padahal Allah tidak punya istri. Wa khalaqa kulla syai'. Yang benar itu Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi bukan Allah melahirkan anak, bukan. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu. Cuma ada dua. Allah sama selain Allah. Allah tidak ada yang menciptakan. Selain Allah diciptakan oleh Allah. Nabi Isa itu termasuk selain Allah. Berarti diciptakan oleh Allah. Bukan anak, bukan. Bukan anaknya Allah, bukan. Bagaimana mungkin anaknya Allah nggak punya istri kok? Anaknya Allah gimana? Surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam agama.
Apa maksudnya jangan berlebihan? Contohnya ini, wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan mengatasnamakan Allah kecuali kebenaran. Mengatakan selamat Natal itu berarti la taqulu 'alallahi illal haq. Itu mengatakan atas nama Allah yang batil, enggak benar. Maka Allah ralat, innamal masih Isa bin Maryam, Nabi Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah, kalimatuhu, kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam. Kenapa disebut kalimat Allah? Karena diciptakan dengan kalimat kun, langsung jadi. Wa ruhum minhu, dan itu adalah roh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut roh dari Allah? Karena malaikat Jibril meniup, maka rohnya masuk ke dalam perutnya Maryam, ibunya Nabi Isa. Maka enggak perlu ada suami langsung hamil, karena rohnya cukup ditiup oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Masuk ke dalam jaib. Jaib ini lubang sini nih. Baju kan ada lubangnya ini. Nah, masuk ke dalam jaibnya, kemudian masuk dalam perutnya, jadi anak. Fa'aminu billahi wa rasulih. Imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalatha. Jangan mengatakan Tuhan tiga. Intahu, berhentilah dari ucapan itu. Khairal lakum, itu lebih baik bagi kalian. Innamallah ilahu wahid. Allah itu hanya satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci bahwa dia punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pengurus. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.